Ya, intinya saya tidak ingin sebut angkanya, tapi intinya itu memberatkan bagi industrinya. Gitu aja. Tapi betul potensi akan turun ya Pak? Ada potensinya seperti itu, karena kemarin sudah diberikan arahan sama Pak Menteri agar kita bicarakan dengan PGN-nya bagian-bagian mana yang bisa kita adjust seperti itu, di hulunya juga seperti apa, sehingga nanti ada potensi untuk kita bisa atur lebih rendah dari sebelumnya. Berarti nanti Signifikan nggak Pak? akan ada penyusuan di harga LNG-nya Pak? Jadi untuk industri. saat ini pun Kemen HGBT-nya itu akan kita revisi sesuai arahan Pak Menteri. Dalam bentuk Ya dalam bentuk Kemen lagi. Kemen Kita lagi revisi ya? item-item di dalamnya yang tadi saya sebutkan, mengapa kita rapatkan agar HGBT ini walkable lah. Pak, terkait ini Pak, BBM Pak, ini kan harga Pertamax itu kan perpindahan konsumen Pertalite ke Pertamax itu lumayan cukup tinggi Pak, dari Pertamax ke Pertalite. Di berbagai SPBU juga antrean Pertalite semakin mengular. Nah, kalau dari SDM sendiri udah dibahas belum sih mitigasi agar Udah, bahkan semalam dari siang hingga semalam tim bekerja 24 jam ya, khususnya tim BPH Migas. Jadi bekerja 24 jam memastikan ke Pertamina agar waktu pengiriman dipercepat. Karena kan intinya ini setiap hari dikirim sejumlah itu, tapi karena yang butuh panjang, maka jumlahnya kan jadi jumlah itu harus cepat dipasok agar tidak terjadi antrian yang panjang. Dan semalam saya dapat info dari Kepala SKK Migas sudah ada kondisi yang lebih normal dari pada saat siang dan sore. kalau untuk realisasi konsumsi untuk Pertalite sendiri sampai sejauh ini sudah berapa? Masih sesuai. Sebenarnya kalau realisasi konsumsi kan, kalau kita kan menjaga stok, jangan sampai stoknya tidak tersedia, tapi kenyataan kan stok semua tersedia. Hanya bagaimana kita memanage pola supply-nya ke konsumen ini biar tidak terjadi antrian yang panjang, itu aja. Rencana di revisi Perpres 191 juga ikut dibahas juga Pak, yang terkait pembatasan atau itu? Saya belum bisa update ya kalau untuk hal tersebut. Pak, soal B50 Pak, mungkin ini sebentar lagi kan mau diluncurin Pak ya. Gimana Pak persiapan? B50 berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, itu nanti akan di launching oleh Pak Presiden sendiri. Rencananya sih tanggal 1 Juli. Itu akan diterapkan secara nasional atau? Secara nasional tentu ada masa jeda untuk penyesuaiannya ya. Jadi artinya kan masih ada sisa-sisa B40 itu dihabiskan dulu, diberi waktu sampai dengan 3 bulan penyesuaiannya hingga menjadi 100% pemulihan ke B50. Baik ke konsumen biasa maupun industri. Ya, Nah, kalau kemudian terkait harga Pak mungkin Pak? kalau harga kan mengikuti harga BBM yang sudah biasanya aja, nggak ada hal khusus. Karena kan kalau B50 itu ada subsidi juga kan dari PAMI-nya. Ya, kita nggak bicara hal itu, kita bicaranya di harga akhirnya aja. Tapi nggak jauh dari B40 kan ya. Ya sama, kan hitungannya kan diesel kayak harga solar, nggak ada jauh dekatnya, nggak ada sama dengan harga solar yang sudah ditetapkan tiap bulan. Jadi hanya menggantikan B40 aja gitu. Iya, cuman sekarang komponennya jadi 50% 5 tambah. PAME. Kandungan PAMI yang meningkat dari 50% tidak mempengaruhi harga B40 lebih dari 50 ya, sama harganya. Formula yang sekarang kami jalankan saat ini masih mengikuti formula seperti yang sebelumnya. Kalau ini terkait ini Pak, masalah Pak Menteri yang kemarin sempat menyinggung bahwa konstruksi akan dimulai di tahun 2027 Pak. Nah, dengan konstruksi 2027 itu penyesuaian untuk on stream-nya tuh kira-kira di tahun berapa Pak? Apakah ada penyesuaian lagi atau mungkin seperti apa update-nya Pak? Kan tahun ini juga targetnya kan ada groundbreaking ya Pak. Saya pikir Pak Menteri sudah pernah mengumumkan nih di 30-an ya, 29-30 ya, ada 9 nih, sudah mengumumkan, dan insya Allah di bulan Juli ini, awal Juli itu juga ada groundbreaking. Di masalah Pak. Itu untuk terkait pembebasan lahan tuh juga sudah selesai atau masih berproses? Selesai. Tunggu ya info groundbreakingnya. Ya, intinya saya tidak ingin sebut angkanya, tapi intinya itu memberatkan bagi industrinya. Gitu aja. Tapi betul potensi akan turun ya Pak? Ada potensinya seperti itu, karena kemarin sudah diberikan arahan sama Pak Menteri agar kita bicarakan dengan PGN-nya bagian-bagian mana yang bisa kita adjust seperti itu, di hulunya juga seperti apa, sehingga nanti
ada potensi untuk kita bisa atur lebih rendah dari sebelumnya. Berarti nanti Signifikan nggak Pak? akan ada penyusuan di harga LNG-nya Pak Jadi untuk industri. saat ini pun Kemen HGBT-nya itu akan kita revisi sesuai arahan Pak Menteri. Dalam bentuk Ya dalam bentuk Kemen lagi. Kita Kemen lagi revisi ya? item-item di dalamnya yang tadi saya sebutkan mengapa kita rapatkan agar HGBT ini walkable lah. seperti Pak itu. terkait ini Pak BBM Pak, ini kan harga Pertamax itu kan perpindahan konsumen Pertalite ke Pertamax itu lumayan cukup tinggi Pak, dari Pertamax ke Pertalite. Di berbagai SPBU juga antrean Pertalite semakin mengular. Nah, kalau dari SDM sendiri udah dibahas belum sih Pak, mitigasi agar Udah bahkan semalam dari siang hingga semalam tim bekerja 24 jam ya, khususnya tim BPH Migas. Jadi bekerja 24 jam memastikan ke Pertamina agar waktu pengiriman dipercepat. Karena kan intinya ini setiap hari dikirim sejumlah itu, tapi karena yang butuh panjang, maka jumlahnya kan jadi jumlah itu harus cepat dipasok agar tidak terjadi antrian yang panjang. Dan semalam saya dapat info dari Kepala SKK Migas sudah ada kondisi yang lebih normal dari pada saat siang dan sore. kalau untuk realisasi konsumsi untuk Pertalite sendiri sampai sejauh ini sudah berapa? Masih sesuai. Masih Sebenarnya aman. kalau realisasi konsumsi kan kalau kita kan menjaga stok dan sampai stoknya tidak tersedia, tapi kenyataan kan stok semua tersedia. Hanya bagaimana kita memanage pola supply-nya ke konsumen ini biar tidak terjadi antrian yang panjang. Itu aja. Rencana di revisi Perpres 191 juga ikut dibahas juga Pak, yang terkait pembatasan atau itu? Belum bisa update ya kalau untuk hal tersebut. Pak soal B50 Pak, mungkin itu sebentar lagi kan mau diluncurin Pak ya. Gimana Pak persiapan? B50 berdasarkan informasi terakhir yang kami terima itu nanti akan di launching oleh Pak Presiden sendiri. Rencananya sih tanggal 1 Juli. Itu akan diterapkan secara nasional atau Secara nasional tentu ada masa jeda untuk penyesuaiannya ya. Jadi artinya kan masih ada sisa-sisa B40 itu dihabiskan dulu, diberi waktu sampai dengan 3 bulan penyesuaiannya hingga menjadi 100% pemulihan ke B50. baik ke konsumen biasa maupun industri? Ya. Nah, kalau kemudian terkait harga Pak mungkin Pak? Kalau harga kan mengikuti harga BBM yang sudah biasanya aja, nggak ada hal khusus. Karena kan kalau B50 itu ada subsidi juga kan dari PAMINya. Ya kita nggak bicara hal itu, kita bicaranya di harga akhirnya aja. Tapi nggak jauh dari B40 kali. Ya sama, kan hitungannya kan diesel kayak harga solar, nggak ada jauh dekatnya, nggak ada sama dengan harga solar yang sudah ditetapkan tiap bulan. Jadi hanya menggantikan B40 aja gitu. Iya, cuman sekarang komponennya jadi 50%. 5 tambah. Mame, Kandungan PAMI meningkat jadi 50% tidak mempengaruhi harga B40 dan dari 50-nya sama harganya. formula yang sekarang kami jalankan saat ini masih mengikuti formula seperti yang sebelumnya. Kalau terkait ini Pak, masalah Pak Menteri yang kemarin sempat menyinggung bahwa konstruksi akan dimulai di tahun 2027 Pak. Nah dengan konstruksi 2027 itu penyesuaian untuk on streamnya tuh kira-kira di tahun berapa Pak? Apakah ada penyesuaian lagi atau mungkin seperti apa update-nya Pak? Kan tahun ini juga targetnya kan ada groundbreaking ya Pak. Saya pikir Pak Menteri sudah pernah mengumumkan nih di 30-an ya, 29-30 ya, ada 9 nih, sudah mengumumkan dan insya Allah di bulan Juli ini, awal Juli itu juga ada groundbreaking. Di masalah Pak. Itu untuk terkait pembebasan lahan tuh juga sudah selesai atau masih berproses? Selesai. Tunggu ya info groundbreakingnya. Pak, Tinggi. terkait